Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Bertemu kembali dalam seri menyiapkan tempat bagi Tuhan. Hari ini, hari Senin 14 Desember 2020, gereja merayakan Santo Yohanes dari Salib. Namun sebelum kita melanjutkan permenungan kita, mari kita memulai doa seperti yang biasa kita doakan. Doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, perjalanan kita dalam mempersiapkan tempat yang layak bagi Tuhan sudah semakin dekat. 10 hari lagi. Dan bacaan yang kita dengarkan dalam Injil hari ini menunjukkan orang-orang yang mulai melawan Yesus. Jadi dikisahkan bahwa orang menanyakan kuasa yang dimiliki oleh Yesus ketika dia mengajar, ketika dia membuat mukjizat, dan seterusnya. Mereka bertanya, kuasa dari mana yang dimiliki oleh Yesus sehingga dia berani dan bisa berbicara seperti itu. Seperti biasa, Yesus memiliki jawaban yang begitu cerdas. Yesus tidak langsung menjawab, dia memiliki kuasa dari mana sehingga bisa mengajar, sehingga bisa membuat mukjizat, dan seterusnya. Yesus malah balik bertanya. Dia menanyakan, baptisan yang dibuat oleh Yohanes itu berasal dari mana? Dari Allah atau dari kuasa manusia? Nah, dari sini kita mengetahui rencana jahat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya bukan untuk mencari tahu, mencari ngerti, untuk lebih mendalami. Bukan. Mereka bertanya untuk menjebak. Mereka bertanya untuk mencari kesalahan. Saudari dan saudara terkasih, sikap yang demikian tentu tidak akan menghantar seseorang untuk mencapai tujuan yang sejati dari hidup manusia. Kemarin saya menyinggung bahwa orang-orang yang bertanya kepada Yohanes, kalau Anda ingat kemarin orang bertanya kepada Yohanes, kamu siapa? Kenapa kamu membaptis? Kenapa kamu meminta orang bertobat? Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Elia? Apakah kamu Nabi yang akan datang? Kemudian Yohanes mengatakan, aku bukan. Tapi dia akan datang kemudian. Tetapi orang-orang itu tidak mau menerima.
Mereka tidak menangkap penjelasan Yohanes dengan baik karena mereka sudah memiliki konsep dalam pikiran mereka, sudah punya pemikiran sendiri bahwa Mesias itu harus seperti apa. Nah, mereka sudah punya. Maka mereka tidak mampu menangkap apa yang dari luar. Mereka tidak mau menerima hal-hal lain, kemungkinan-kemungkinan lain yang berasal dari luar kelompok mereka. Mereka tidak mau mengerti. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus sendiri, mereka masih menanyakan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Karena mereka terpusat dengan pikirannya sendiri. Saudari dan saudara terkasih, hari ini gereja merayakan Santo Yohanes dari salib. Salah satu guru besar dalam hidup doa. Tokoh besar dalam membangun hidup doa. Dia digelari doktor malaikat. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam menguraikan dan menjelaskan rahasia sampai kepada persatuan dengan Tuhan. Secara singkat saya bisa menyampaikan begini. Doa pertama-tama bagi Yohanes Salib bukanlah soal metode, bukanlah soal kata-kata, betapa banyak kata-kata, rumusan kata-kata. Bukan. Bagi Yohanes Salib, doa adalah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan bagaimana kita selalu mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang nomor satu. Tuhanlah yang menjadi sumber dan segala-galanya dalam hidup kita. Menjadi pusat, menjadi sumber, menjadi tujuan, menjadi segalanya. Nah, untuk mencapai ke sana, orang bisa memakai aneka metode, aneka cara, aneka pertolongan. Seperti halnya kalau kita misalnya mau bepergian. Tujuan kita kemana? Ke pasar. Dari rumah saya ke pasar, ada berapa cara yang bisa dipakai? Oh, saya bisa jalan kaki, tapi lama. Saya bisa naik taksi, cepat tapi mahal. Saya bisa naik angkutan umum, murah tapi ya biasanya berjubel, kurang nyaman. Banyak hal. Dan kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan dan kesukaan hati kita. Kalau kita suka olahraga, kita mau exercise, kita mau berlatih, oh saya akan pilih jalan kaki ke pasar. Lama sedikit nggak apa-apa, tapi sehat. Kalau saya tidak mau capek, saya tidak mau berjubel, saya nggak mau repot, saya naik taksi. Atau ya sudah, saya naik kendaraan umum. Semua tergantung dengan kondisi saya. Kalau saya nggak punya uang, saya mau naik taksi bagaimana? Itu contohnya. Demikian juga doa. Kita bisa memilih banyak hal. Oh, aku mau lebih yang riang gembira dalam doa-doaku dengan bernyanyi, pujian, dan seterusnya. Oh, aku mau lebih tenang. Oh, aku mau lebih. Itu banyak hal. Kemudian ada kelompok-kelompok yang bisa diikuti, yang membantu. Ada meditasi Kristiani, ada doa Taizé, ada doa Yesus, ada karismatik, ada banyak hal. Atau mau pakai kitab suci, atau banyak hal. Aneka metode boleh dipakai sesuai dengan situasi diri kita sendiri, dengan kecocokan batin kita. Dan tidak perlu saling merendahkan. Misalnya kita cocok dengan satu metode, ya sudah, itu metode itu cocok dengan diri kita. Dan tidak perlu kita mengatakan metode yang lain buruk, jelek. Tidak. Hanya mungkin kita nggak pas dengan metode lain, tapi orang lain bisa pas dengan metode itu. Yang penting bukan metodenya. Yang penting adalah bagaimana kita berproses setiap hari agar kita sampai tujuan. Kalau kita berkutat dengan metode dan tidak memikirkan tujuannya, ya nanti lupa. Sarana menjadi tujuan. Nah, itu. Dalam doa, yang terpenting bagi Yohanes Salib adalah bagaimana kita bisa menjalin relasi yang baik dengan Tuhan.
Karena pada ujungnya nanti adalah kita bersatu dengan Tuhan di sana. Nah, jalan kepada persatuan itu banyak yang bisa dilihat, bisa diikuti. Nah, Santa Teresa Lisieux, kan setiap hari kita harus mengacu dengan Santa Teresa Lisieux karena refleksi kita selama Advent ini dibimbing dan didampingi oleh Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus atau Santa Teresa Lisieux. Dia mengatakan begini dalam bukunya Kisah Satu Jiwa, manuskrip C, bab 11. Buku saya halaman 258. Dia mengatakan begini. Karena Yesus telah naik ke surga, aku dapat mengikutinya melalui jejak yang telah ditinggalkannya. Dan jejak yang ditinggalkan itu begitu gemilang, begitu cemerlang. Dan ketika aku melewatinya, aroma keharuman masih terpancar dari sana. Dan hanya dengan melihat sedikit dari kitab suci pun, seketika itu juga aku bisa menghirup keharuman aroma dari kehidupan Yesus. Dan aku tahu kemana aku harus lari. Nah, saudari dan saudara terkasih, Santa Teresa Lisieux mengerti benar. Dia adalah murid dari Yohanes Salib. Dia mengerti benar bahwa tujuan akhir adalah bersatu dengan Allah, bersatu dengan Yesus. Dan untuk sampai ke sana, kita tinggal mengikuti jalan yang sudah disiapkan oleh Yesus. Bagi Santa Teresa Lisieux, jalannya sangat jelas. Begitu gemilang, begitu cemerlang, bahkan meruarkan keharuman. Dan jalan yang begitu cemerlang, begitu jelas itu ada dalam kitab suci. Kita tinggal membukanya dan kita akan melihat jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Yesus. Dan kalau kita setia mengikutinya, kita akan sampai kepada persatuan dengan Allah. Dan ketika kita memahaminya, kita tidak akan menanyakan lagi seperti orang-orang Farisi, kuasa dari mana yang dimiliki oleh Yesus sehingga dia bisa mengajar, dia sehingga bisa berbuat demikian. Kita akan paham, kita akan mengerti, kita akan menerima. Santa Teresa Lisieux juga mengatakan bahwa semua orang kudus itu juga mengerti dan mereka ditarik oleh daya kuasa ilahi. Dia mencontohkan begini. Semua orang kudus memahami dan lebih lagi seperti misalnya Santo Paulus, Santo Agustinus, Santo Yohanes Salib, Santo Thomas Aquinas, Santo Franciscus, Santo Dominikus, dan masih banyak orang kudus lagi, sahabat-sahabat Tuhan, mereka ditarik oleh daya kuasa ilahi, dibimbing oleh cahaya yang gemilang dari ajaran-ajaran kitab suci, ajaran-ajaran Injil. Nah, maka saudari dan saudara terkasih, semua orang kudus telah memberi contoh bagaimana kita bisa sampai kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan. Kita harus melewati jalan yang sudah ditinggalkan oleh Yesus, yaitu kitab suci. Dengan membukanya, dengan membacanya, dengan merenungkannya, kita akan mengerti, kita akan bertemu Dia, dan kita akan dibawa kepada persatuan dengan Allah sendiri. Saudari dan saudara terkasih, hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.